Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, semoga kita yang hadir ini insya-Allah senantiasa mendapat rahmat, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Siang ini Allah masih beri kita nikmat yang banyak. Dan nikmat yang paling besar kita rasakan Bapak Ibu adalah nikmat bisa beribadah. Alhamdulillah, kita bisa menggerakkan hati kita, jasad kita, diri kita ini untuk bisa beribadah. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Banyak orang sehat tak bisa beribadah. Banyak orang yang kuat tak bisa beribadah. Banyak orang yang lebih hebat dari kita tapi tak tergerak hatinya beribadah. Maka ketika kita mampu beribadah, alhamdulillah, itu nikmat yang mesti kita syukuri. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita zuhur ini menyambung kajian Kamis 2 pekan yang lalu, masih berkisar tentang qalbu atau hati. Saya mengambil sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Maka tema judul kita hari ini adalah hati yang lembut dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita selama ini Bapak Ibu sering mendengar nama Umar bin Khattab. Ketika kita mendengar nama Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa yang terlintas dalam fikiran kita? Sosok seorang Umar bin Khattab itu bagaimana? Sering saya bertanya kepada kaum muslimin, yang tergambar dalam fikiran kita adalah Umar itu orangnya tegas, garang, bagak. Padahal sebenarnya itu baru kita membaca sejarah beliau satu sisi. Di sisi yang lain beliau punya hati yang lembut, berhati yang amat sangat lembut, sehingga beliau hidupnya dimuliakan Allah, bahkan matinya pun dimuliakan Allah. Dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, hanya 2 yang matinya berdekatan dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau kita sampai di Madinah Bapak Ibu, terus kita menuju ke depan sampai ke Raudhah, keluar dari Raudhah kita menuju pintu keluar Nabawi yang menuju Baqi, itu ada namanya makam Rasulullah. Sebelah Raudhah itu ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa ada Umar di situ? Allah meletakkan Umar itu di tempat yang mulia dan berdampingan dengan makhluk yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebenarnya Umar itu Bapak Ibu hatinya? Umar bin Khattab khalifah yang diangkat bukan melalui aklamasi demokrasi. Umar itu diangkat melalui wasiat. Yang dipilih secara demokrasi hanya satu, yaitu Abu Bakar.
Jadi Abu Bakar itu dipilih secara demokrasi. Ada orang sekarang bilang demokrasi itu istilah orang kafir. Ini tidak benar. Islam juga memakai istilah demokrasi. Cuman lebih kepada konsep wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Dari mana datangnya demokrasi Abu Bakar? Karena melalui pemilihan, pungut suara, from the people, by the people, to the people. Itu bahasa asingnya. Bahasa kitanya wasyawirhum fil amri. Dipilihnya Abu Bakar lewat aklamasi demokrasi pemilihan suara. Tapi Umar bin Khattab dipilih wasiat. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar berwasiat, hai sahabat-sahabat Rasul yang masih hidup, wahai umatku, wahai rakyatku, ketika beliau jadi khalifah, nanti kalau aku sudah mangkat, wafat, tolong kalian angkat Umar bin Khattab penggantiku. Maka Umar diangkat secara wasiat. Ketika Umar jadi khalifah, semua usaha Umar, kebun-kebun Umar, peternakan Umar, dan semua kekayaannya diwakafkan untuk orang Islam. Dan beliau fokus untuk mengurus rakyat lagi. Itu Umar. Tak mau lagi dia mengurus usaha-usaha dia. Takut gara-gara nanti salah mengurus rakyat, ini sampai ke neraka. Maka Umar ketika jadi khalifah tak punya apa-apa. Sebelum jadi khalifah, Umar punya semua. Tapi ketika beliau sudah bertekad jadi khalifah, beliau tak punya apa-apa. Gajinya amat minim. Padahal beliau presiden. Itu beda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita sebelum jadi pejabat, tak punya apa-apa. Setelah jadi, punya semua. Kalau Umar tidak. Sebelum jadi khalifah, sebelum jadi pejabat, punya semua. Ketika beliau jadi khalifah, presiden, beliau tak punya apa-apa. Saking sederhananya Umar, baju yang dipakainya, istri yang memakai bajunya, pakaian anak-anaknya, itu banyak yang sobek ditempel-tempel, dijahit. Dijahit oleh Umar sendiri. Bayangkan bagaimana sederhananya seorang pemimpin negara. Baju yang sobek dijahit sendiri, ditempel kayak permak jin sekarang, apa kayak gitulah. Saking sederhananya, anaknya semua bajunya ditempel. Lalu anaknya yang paling kecil dibuli teman-teman, diejek. Masa anak presiden, masa anak khalifah bajunya sobek-sobek, nangis. Ini kisah nyata, bisa dibaca di kitab Kisah Sahabat Rasulullah. Kisah-kisah sahabat Rasulullah jadi teladan. Nangis anak Umar, pulang ke rumah mengadu. Hai ayah, saya malu punya baju ni ayah. Tolong belikan saya baju baru. Saya diejek kawan. Apa kata Umar bin Khattab? Sabar nak. Nanti bulan depan kalau ayah terima gaji, ayah belikan baju yang bagus. Masya Allah. Mesti nunggu 1 bulan untuk beli baju. Kata anaknya, tidak mau ayah. Saya tidak mau, pokoknya besok saya sudah punya baju bagus. Kalau begitu nak, sampaikan surat ayah ini kepada penjaga Baitul Mal. Dikirim surat sama Umar. Ada sebuah kisah lain mengatakan Umar hanya pesan kepada anaknya tanpa surat. Sampaikan kepada penjaga Baitul Mal. Dikirim surat. Apa kata Umar isi suratnya? Dalam bahasa kita, kepada yang terhormat penjaga Baitul Mal, pinjamkan saya duit dengan jaminan gaji bulan depan saya dipotong. Saya mau belikan baju anak saya. Ini yang minjam duit siapa? Presiden. Masya Allah. Presiden pinjam duit untuk beli baju anak. Lalu sampailah surat itu kepada penjaga Baitul Mal dan dapat balasan kepada yang terhormat Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maaf, saya tak bisa meminjamkan duit kepada tuan dengan jaminan bulan depan gaji anda dipotong. Hai Umar, apakah kau sadar? Apakah kau yakin Umar
bahwa bulan depan kau masih hidup. Masya Allah. Ini yang membalas surat, jabatannya jauh di bawah menteri, jauh di bawah gubernur, hanya penjaga Baitul Mal, bicara seperti itu kepada presiden. Hai Umar, apa kau yakin bulan depan kau masih hidup? Sampai surat itu kepada Umar dibaca di depan anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Umar menangis terisak-isak. Bisakah Umar marah? Bisa. Kalau Umar mau, dia presiden. Bisakah Umar memecat bawahannya? Bisa. Beliau berkuasa. Bisakah Umar marah saat itu? Bisa. Kalau Umar mau. Tapi Umar sadar yang disampaikan oleh bawahannya ini adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah lewat orang. Kadang-kadang Bapak Ibu kita dinasihati orang, sebenarnya Allah menegur kita, tapi lewat orang, lewat kawan, lewat istri, lewat anak, lewat sahabat. Itu Allah menegur kita. Umar ditegur Allah. Kata Umar, saya ditegur Allah lewat penjaga Baitul Mal. Siapa yang menjamin saya bisa hidup bulan depan? Akhirnya anak Umar tak bisa beli baju karena tak dapat pinjaman. Masya Allah. Kenapa demikian? Begitu lembutnya hati Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, kalau dia salah, ditegur, dia nangis. Kalau kita tidak, bentuknya lembut. Bentuknya lunak. Kalau bicara lunak gigi pada lidah. Kalau berjalan tak mati semut dipijak. Tapi hati keras. Apa tanda hati keras? Qatrul haq. Suka menolak kebenaran. Maka orang yang suka menolak kebenaran sebenarnya hatinya keras. Khatamallahu ala qulubihim. Inilah hati-hati orang yang akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lunakkan hati kita dengan menerima kebenaran seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau itu benar, terima. Siapapun yang bicara, siapapun yang berkata, kebenaran itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu lunak dan kerasnya hati seseorang tergantung bisa menerima kebenaran atau tidak. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.